Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai Fragile Watermarking untuk memenuhi proyek UAS kriptografi. Next. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Karunia Agustiani dengan NIM 21105110002 dan juga saya sendiri Hana Mumtaz dengan NIM 21105110041. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan arti dari watermarking sendiri. Nah, watermarking itu merupakan suatu teknik dari penyembunyian data atau informasi rahasia ke dalam suatu data lainnya untuk ditumpangi, tetapi tidak disadari kehadirannya oleh indera manusia, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Next. Tujuan dari watermarking di sini ada 4. Yang pertama, sebagai indikator yang menunjukkan data digital telah mengalami perubahan dari aslinya. Yang kedua, sebagai identifikasi isi dari data digital pada lokasi tertentu. Yang ketiga, sebagai keterangan tentang data digital. Dan yang keempat itu sebagai metode untuk penyembunyian label hak cipta pada data digital. Next. Kita akan masuk ke jenis-jenis watermarking menurut SIN tahun 2011. Pertama, berdasarkan media penyimpanannya. Berdasarkan media penyimpanannya, di sini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada teks. Teks itu merupakan naskah atau karangan dalam bentuk digital yang dapat memberikan informasi atau petunjuk. Yang kedua, gambar atau citra. Gambar atau citra itu merupakan kombinasi warna yang dapat diolah oleh komputer. Yang ketiga ada audio. Audio itu merupakan file digital yang berbentuk suara dan dapat disimpan dalam format tertentu. Dan yang keempat itu video. Video itu merupakan gabungan dari citra dan audio sehingga menghasilkan suara dan gambar yang bisa bergerak. Next. Selanjutnya, jenis watermarking berdasarkan kenampakan dari watermark. Di sini itu ada 3. Yang pertama, ada invisible watermarking, yaitu objek watermark yang tidak dapat dilihat tetapi dapat diekstrak oleh program atau komputer. Nah, yang kedua ada visible watermarking, yaitu objek watermark yang dilekatkan pada citra digital secara visual dan dapat dilihat jelas oleh mata. Dan yang terakhir itu ada dual watermarking. Dual watermarking ini kombinasi dari invisible dan visible watermarking. Nah, invisible watermarking itu digunakan sebagai watermark cadangan sehingga secara penglihatan manusia hanya terlihat satu watermark saja. Next. Selanjutnya berdasarkan metode cara kerjanya di sini ada 2,
Yang pertama ada domain spasial dan yang kedua ada domain frekuensi. Nah, di domain spasial ini teknik watermark itu dalam domain spasial ini bekerja dengan cara menanamkan watermark secara langsung ke dalam pixel dari suatu citra. Kalau misalnya untuk yang domain frekuensi itu teknik watermarking itu dengan menanamkan watermark pada koefisien frekuensi hasil transformasi citra asalnya. Next. Selanjutnya berdasarkan tingkat kekokohan atau robustness. Di sini ada 3, yaitu secure watermarking. Yang kedua ada robustness watermarking. Dan yang ketiga ada fragile watermarking. Untuk yang secure watermarking itu artinya watermark itu harus tahan terhadap non-malicious attack dan malicious attack. Untuk yang robustness watermarking, watermark jenis ini tuh harus mampu bertahan terhadap non-malicious attack. Dan watermark ini tuh masih bisa diekstraksi setelah terjadinya modifikasi pada citra. Nah, untuk yang fragile watermarking itu watermark itu sengaja dibuat agar mudah berubah atau rusak atau bahkan hilang ketika dilakukan modifikasi pada citra yang berwatermark. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari digital watermarking. Digital watermarking itu merupakan teknik memberikan penanda atau penyisipan informasi atau bisa disebut watermark yang terdapat pada media seperti gambar, suara, ataupun video. Nah, tujuan dari digital watermarking itu adalah melindungi hak cipta, kepemilikan, atau keaslian dari konten. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang image watermarking. Image watermarking ini merupakan penyisipan watermark atau informasi pada gambar yang bertujuan untuk melindungi hak cipta atau kepemilikan dari gambar tersebut. Next. Nah, di sini ada model image watermarking. Kita bisa lihat di sini sebelumnya kita harus menyediakan original image-nya dan juga watermark-nya. Lalu kedua gambar tersebut akan diolah di watermark embedded dan didistribusikan menjadi watermark image yang banyak. Lalu selanjutnya akan masuk ke watermark detector dan akan mendeteksi watermark. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode LSB atau Least Significant Bit. LSB ini merupakan bagian dari barisan angka biner yang mempunyai nilai paling kecil atau tidak berarti. Nah, letak LSB ini yaitu di barisan bit paling kanan. Bit LSB itu jika diubah nilai bitnya 1 lebih tinggi atau 1 lebih rendah dari nilai aslinya, maka tidak berpengaruh terhadap persepsi visual atau audiotorinya.
Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari metode LSD. Nah, di sini tuh jika diberikan contohnya itu watermark-nya itu sebesar 10 bit, maka jumlah byte yang digunakan itu juga harus 10 byte. Nah, contoh susunan byte-nya itu seperti yang ada di tampilan ini. Dan jika diberikan watermark bernilai biner 111100111, maka hasilnya itu akan disisipkan kepada nilai bit LSD-nya. Bisa dilihat tampilannya yang warna pink ini adalah sisipan watermark-nya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada cara kerja dari metode LSB yang lebih lengkap lagi. Misalkan diketahui pada citra dua dimensi, itu tahap pertamanya itu citra dua dimensinya akan di reshape menjadi vektor satu dimensi. Yang mana misalkan dari 4 kali 4 menjadi 1 kali 16. Kemudian pada tahap kedua, itu menggunakan teknik two word length. Jadi ini digunakan untuk menentukan di bagian mana dari citra si pesan ini akan disisipkan. Pertama itu menentukan panjang piksel dari arah kiri ke kanan. Untuk teks pada posisi ganjil itu akan diletakkan pada lipatan pertama dan juga yang kemudian yang posisi genap akan diletakkan di lipatan kedua. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Untuk yang lipatan pertama itu berisi posisi ganjil dan lipatan kedua itu berisi posisi genap. Selanjutnya, pada tahap ketiga itu melakukan konversi pesan teks yang akan disisipkan. Dan bisa citra itu dikonversi menjadi bilangan biner dengan pengkodean ASCII. Contohnya ini pada karakter teks bisa dikonversi menjadi bilangan biner. Seperti pada tabel berikut, pada karakter B dengan kode ASCII 66 menghasilkan biner seperti pada tabel, kemudian pada karakter I, karakter S, dan juga karakter A menghasilkan binernya masing-masing. Selanjutnya ada tahap keempat, itu melakukan proses LSB, jadi pesan itu disisipkan ke dalam citra cover menggunakan metode LSB. Berikut contoh proses penyisipan huruf B pada citra menggunakan metode LSB. Jadi berikut ada biner atau bit dari citra dan juga pesan yang akan disisipkan yaitu huruf B yang binernya itu ada 01000010. Nah, kemudian ada hasil penyisipan pesan. Hasil penyisipan pesan itu ada di akhir pada masing-masing biner. Selanjutnya, pada tahap kelima, setelah pesan tadi disisipkan, selanjutnya itu vektor citra dilipat kembali seperti semula tanpa lipatan. Tahapan ini tuh kita sebutnya rewrapping. Jadi yang tadi ada lipatan 1 dan lipatan 2 untuk posisi genap dan ganjil itu kita satuin lagi. Kemudian pada tahap keenam itu melakukan proses pengambilan pesan. Jadi dilakukan dengan proses ekstraksi. Nah, proses ini itu merupakan kebalikan dari proses penyisipan dua dimensi jadi vektor atau satu dimensi. Kemudian dilakukan lagi proses two wrap length. Jadi data citra ini untuk mengetahui posisi pesan yang disisipkan. Nah, selanjutnya itu kita mencari banyaknya pesan dengan membandingkan data A dan B pada citra cover dan juga citra stego. Nah, jika nilai covernya ini nggak sama stego, maka
data pada si Citra Stego ini yang bakal kita ambil, seperti yang tadi yang disisipin. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke teknik watermarking fragile atau fragile watermarking. Nah, sebelumnya kan kita udah mengetahui metode LSB dan juga penjelasan dari image watermarking. Selanjutnya, marking. Fragile watermarking ini merupakan salah satu teknik dari image watermarking yang bisa berubah jika terjadi manipulasi atau modifikasi pada gambar. Nah, tujuan dari fragile watermarking itu bisa membuktikan keaslian dari suatu gambar. Selanjutnya, kita masuk ke algoritma fragile watermarking atau alur kerja dari fragile watermarking. Nah, yang pertama itu kita membuat watermark seukuran dengan gambar atau citra yang akan disisipi. Contohnya pada gambar di layar, ini ada gambar asli dan juga watermark. Nah, watermark itu diulang sehingga ukurannya itu menjadi sama dengan gambar asli. Selanjutnya, yang kedua, watermark itu akan disisipkan pada seluruh piksel gambar dengan metode modifikasi LSB yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, dari watermark tadi itu kita sisipin per byte-nya ke dalam gambar asli. Nah, berikut ada contohnya dari gambar asli dan juga yang sebelah kanan itu gambar berwatermark. Selanjutnya yang ketiga itu watermark diekstraksi dengan mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel, kemudian disatukan ekstraksinya menjadi gambar watermark semula. Jadi setelah kita tadi udah mendapatkan gambar berwatermark, itu kita melakukan ekstraksi untuk mengambil setiap bit-bit yang pada metode LSB sebelumnya, yang kemudian disatukan ekstraksinya menjadi gambar watermark semula. Berikut ada contohnya dari gambar berwatermark dan juga watermark hasil ekstraksinya. Next. Selanjutnya itu ada tes modifikasi gambar berwatermark. Jadi yang pertama itu ada deletion attack. Jadi di sini kita menghapus dari gambar atau sebagian gambar yang nantinya itu akan berpengaruh kepada uh, ekstraksi dari image watermarknya. Seperti pada contoh itu ada bagian yang dihapus dan itu akan berpengaruh ke watermarknya. Selanjutnya ada tes modifikasi insertion attack. Jadi di sini menambahkan elemen atau objek ke dalam image yang itu juga akan berpengaruh seperti pada gambar. Selanjutnya ada tes modifikasi gambar berwatermark brightness and contrast attack. Jadi di sini brightness and contrast attack itu kita naikin. Jadi gambar itu kelihatan lebih tajam dan itu juga berubah. Nah, selanjutnya itu ada contoh aplikasi dari penerapan watermark, contoh aplikasi penerapan dari watermarking. Nah, watermarking itu kan terbagi menjadi invisible dan juga visible berdasarkan dari keterlihatannya. Untuk invisible watermarking sendiri, proses atau contoh aplikasinya itu bisa menggunakan program aplikasi yang misalkan pada MATLAB dan itu nanti dilakukan pengkodingan yang nanti akan eh, bisa dilakukan untuk image watermarking. Selanjutnya ada visible watermarking. Jadi di sini kita menyisipkan langsung watermark ke atas gambar itu yang nantinya akan dapat dilihat secara langsung oleh mata. Contoh dari aplikasinya itu ada Canva, ada Adobe Photoshop, dan kedua itu untuk pengeditan pada foto atau gambar. Selanjutnya ada Adobe Premiere Pro yang biasa digunakan untuk video. Baik, sekiranya itu saja ya penjelasan dari kami berdua tentang fragile watermarking dan juga contoh aplikasi penerapannya.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.